saat itu jabatan kita sudah tidak berguna. Rumah kita sudah tidak ada, harta kita akan diminta dan dihisap, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang kita punya tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amal soleh kita. Kalau harta yang diinfak, disedekahkan. Kalau anak yang soleh dan bertakwa, selebihnya akan menjadi sesalan. Saat itu satu-satunya harapan yang bisa diandalkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak tidak bisa membela, ketika amalan kita ternyata kurang, ketika kita terancam untuk dipenjarakan dalam lubuk neraka, saat itu Rasulullah lah yang paling bisa kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, di siang hari ini kami akan menggugah hati bapak ibu tentang Syam dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dunia sedang guncang. Paris sedang dihujat dan diserang. Dan kita termasuk orang yang dituntut untuk menjadi pemain di akhir zaman ini. Jadi ada dua tema kita. Yang pertama tentang Syam. Apa yang Bapak Ibu saksikan tadi, ini bukan film, tapi ini adalah realita kehidupan hari ini untuk penduduk dari bumi yang paling Allah berkahi. Nabi berkata, bumi iman di akhir zaman adalah Syam, bukan Mekah, bukan Madinah. Bumi iman di akhir zaman adalah Syam. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini sahih Imam Muslim. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, wahai Syam, engkaulah bumi pilihanku. Aku pilih hamba-hamba terbaik yang peduli kepadamu, dan aku masukkan kepadamu hamba-hamba terbaikku. Aku keluarkan dari engkau dan tidak diakui sebagai orang yang beriman, orang yang tidak peduli kepadamu, yang tidak mau bergabung dan tidak mau memberikan loyalitas kepada Syam, bukanlah hamba-hamba Allah pilihan. Ini satu. Di riwayat yang lain juga masih dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, nanti khilafah Islamiyah akan berdiri di bumi Syam, tepatnya Palestina di akhir zaman. Bila engkau sudah dengarkan itu, maka bumi teraman saat itu adalah Baitul Maqdis, Palestina, Syam. Saat itu Madinah kacau, Makkah hancur. Tidak ada tempat di muka bumi melainkan dalam keadaan porak-poranda, penuh peperangan dan kekacauan, kehancuran dan bencana. Yang teraman saat itu adalah Syam. Dari hadis-hadis yang saya bacakan, sekarang kita lihat apa-apa. Syam yang paling hancur saat ini dari seluruh negeri-negeri sedunia. Dan Nabi bersabda, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk-penduduk yang menghuni negeri Syam telah dibuat rusak,
tak punya lagi tempat tinggal, tidak ada lagi masjid-masjid mereka, usaha mereka tutup, peternakan mereka menjadi bangkai dan mati, ternak pertanian mereka gagal, dan mereka tidak lagi punya sekolah, mereka tidak punya lagi rumah sakit, hidup mereka betul-betul dihancurkan. Kalian yang ada di negara-negara di seluruh muka bumi, bila kejadian itu sudah kalian saksikan di Syam, tidak ada lagi kebaikan yang akan kalian temukan di bumi. Dan benar Pak, hari ini virus COVID-19 menyebar lebih 200 negara. Kehancuran ekonomi global sebentar lagi akan serentak melanda seluruh dunia. Peperangan tak lama lagi akan meledak di tiap-tiap negara. Dan bencana-bencana besar mulai terjadi di mana-mana. Ini yang paling hanyar hari ini adalah Turki, ya, gempa besar berskala 7 skala Richter dan menimbulkan tsunami. Wahai Bapak Ibu, sementara India banjir, Cina sudah 3 bulan banjir, Pakistan banjir, Sudan banjir, negeri-negeri Arab banjir. Itu baru banjir. Sementara Amerika, Eropa ini sudah terbakar di mana-mana. California, Meksiko bagaikan neraka, dan banyak bencana-bencana, angin badai, topan dan sebagainya. Ancaman BMKG dengan hal yang mengerikan yang akan terjadi di Indonesia. Ini adalah rentetan dari Nabi mengatakan kalau penduduk negeri Syam sudah dibabak beluri, sudah dibuat pontang-panting, kocar-kacir, morat-marit, kebaikan tidak akan kamu saksikan lagi di muka bumi. Tapi nanti kata Rasulullah, pada akhirnya bumi Syamlah yang paling aman. Pada akhirnya bumi Syamlah tempat yang Nabi perintahkan kita untuk hijrah ke sana. Sekarang maukah Bapak Ibu bumi Syam mendoakan nama Bapak, Ibu dan keluarga? Mau tidak? Ya Allah, hambamu si fulan dan istrinya fulanah dan keluarganya, datangkan mereka kepada kami, karena ketika kami susah, merekalah yang paling peduli dengan kami. Karena ketika kami menjerit, merekalah yang paling pertama memenuhi jeritan kami. Karena ketika kami butuh bantuan, merekalah yang paling sigap membantu kami. Bapak tahu, bumi Syam akan menjadi tempat berkumpulnya manusia yang beriman di akhir zaman. Dan di padang mahsyar nanti kata Rasulullah, yang Allah jadikan padang mahsyar nanti adalah bumi Syam yang Allah bentangkan kembali. Dan bumi Syam akan menjadi saksi bagi orang-orang yang peduli dan menolongnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sejak bulan Maret 2011 sampai hari ini, Syam, yaitu negeri di mana di sana nanti Imam Mahdi akan memimpin dunia. Di sana nanti insya Allah Ta'ala Nabi Isa turun. Syam, Surianya hancur sampai hari ini Pak. Jutaan orang dibantai, jutaan yang melarikan diri ke Yunani, melarikan diri ke Spanyol, melarikan diri ke negara Eropa, menyeberang laut, ada yang tenggelam, menjadi bangkai sampai di pantai, ada yang sampai di sana, ternyata dihinakan, dipukulin, digebuk, dan dijadikan sebagaikan binatang anjing kurap, dan diusir kembali. Ada yang terpaksa lari ke Lebanon, terpaksa lari ke Afrika, terpaksa lari ke Turki. Untung Bismillah. Afwan. Untunglah Allah, alhamdulillah, Presiden Turki baik hati, Recep Tayyip Erdogan. Lebih dari 3 juta pengungsi ditampungnya Pak, di perbatasan Suriah dengan Turki. Ini luar biasa dan tidak diberitakan oleh dunia, kecuali berita-berita Islam yang memberitakan. Dari ratusan ribu sampai kepada 1 juta, naik 2,5 juta, sekarang lebih dari 3 jutaan mengungsi di perbatasan Suriah dan Turki. Nah, di situ pun para pengacau dari FSA mencoba membuat momen supaya para pengungsi ini tidak tenang, supaya Turki terganggu. Maka masuklah para teroris-teroris dari Suriah yang dikirim untuk mengabrak-abrik. Akhirnya Erdogan melihat ini nggak aman. Maka Erdogan membuat kesimpulan yang berani bahwa harus diciptakan satu wilayah aman di mana orang-orang Suriah yang beriman, yang melarikan diri dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, wanita-wanita tua, anak-anak, kalau mereka lari nggak usah keluar dari Suriah lagi.
tetap berada di negara mereka, tapi harus ada satu provinsi yang diamankan. Maka Turki pun mengirim bala tentaranya, mengirim pasukan daratnya, dan melindungi dengan armada tempurnya, armada udaranya. Dan ini semua dilakukan oleh Erdogan dalam rangka agar rakyat Suriah yang lari dari kampung-kampung mereka, lari dari kota-kota mereka, mereka lari ke provinsi itu. Provinsi ini dia lain disebut dengan Idlib. Di Idlib inilah Indonesia mendirikan masjid disebut dengan Masjid Jami' Indonesia Syam. Masjid-masjid di Suriah lebih 1.400-an dihancurkan oleh Bashar Assad. Masjid besar, masjid-masjid bersejarah hancur. Sekarang umat tidak bisa lagi sholat kecuali di pepuingan. Dan untuk wilayah yang telah diamankan, insya Allah Ta'ala adalah Idlib ini, berani betul Indonesia membuat Masjid Jami' Indonesia Syam. Saya berharap di Masjid Jami' itu ada dana bapak di dalamnya, ada dana ibu di dalamnya, untuk lantai masjid, untuk dinding masjid, untuk tiang masjid, untuk besi masjid, untuk kubah masjid, untuk mihrab masjid, untuk seluruh fasilitas yang dipakai di sana. Dan jadikanlah harta tersebut yang kelak akan menjadi pelindung saat-saat bapak ibu dalam keadaan genting dan nyawa bapak ibu terancam. Maka merekalah yang mendoakan bapak ibu, merekalah yang datang untuk melindungi bapak ibu. Amal soleh kita sekarang ini dapat menjadi pelindung kita di hari-hari mematikan, Pak. Jadi saudara-saudaraku, ini di satu sisi Masjid Jami' Indonesia Syam. Dulu Pak, saya terpaksa sekarang harus menyampaikan di mana-mana. Harus saya sampaikan, ada apa? Dulu saya boleh dikatakan kepercayaan saya kepada Indonesia ini tidak begitu tinggi. Paling-paling hanya 40%, 50%. Kenapa? Banyak pengalaman. Beberapa NGO tidak amanah. Ya, namun alhamdulillah setelah 4 tahun 5 tahun saya terus belajar, saya telusuri mereka, saya lihat bagaimana kinerja mereka, bagaimana tingkat keamanan mereka. Sekarang hati saya sudah tenang. Ketika mereka mengajak saya katakan ayo bismillah. Gitu Pak ya. Jadi Bapak jangan khawatir, sampai enggak bekoyo, dengan izin Allah wahai Bapak Ibu, jangan khawatir. Indonesia Syam terus ya. Indonesia sudah dapat dijadikan salah satu NGO yang amanah untuk menyalurkan pembuktian iman kita di mata Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memberikan kepedulian dan bantuan kita. Bapak, Ibu, hamba Allah yang kami muliakan, sebulan yang lalu tim ini datang dengan pimpinannya juga Ustaz Abu Saleh Al-Ansari ke pesantren saya di Sadiq Laweh, Payakumbuh. Dan beliau mengatakan, Ustaz, ayo kita jalan lagi Ustaz, kita sapa umat dan kita satukan bantuan umat untuk menyelesaikan masjid ini dan persiapan menuju musim dingin di Syam. Saya katakan, baik, cuman lihatlah kondisi kami di pesantren. Masjid saya yang dibantu dari Qatar itu sama besarnya dengan ini Pak. Ini berapa nih? Ada 10 meter. 12 kali 12. Oh, berarti tidak sampai sebesar ini. Yang kami punya paling-paling 9 kali 9, ya lebih kecil lah daripada ini pasti. Dan itu sekarang sudah tidak mampu lagi menampung santri. Belum lagi masyarakat yang ikut sholat dengan kami. Acara-acara besar selalu santri yang harus dioper keluar dan pergi ke asrama, sementara masjid kita dibangun di atas bukit. Untuk perluasan nggak mungkin. Akhirnya kami berazam, masjid tua yang sudah lama tidak terpakai kami rombak total Pak, 25 kali 25 meter. Kami rombak total. Sekarang teratap sudah, terloteng sudah, dicor lantainya sudah, tinggal keramik 614 meter dikasih lantai itu. Ya, setelah itu dinding-dindingnya dan dicat. Kemudian mihrabnya dan juga tempat wudhu ini nomor 1. Sekarang anak-anak wudhu Pak, jaraknya 70 hampir 100 meter jaraknya dari masjid ini. Itu pun darurat. Maka inilah yang akan kami kejar. Jadi saya katakan sama pimpinan Indonesia, bagaimana kalau kita bangun 2 masjid ini bersamaan? Satu masjid di Suriah, satu masjid di Indonesia, itu tepatnya di pesantren kita. Karena masjid di pesantren kita ini maksimal terpakai 24 jam. Insya Allah Ta'ala apabila ini selesai, 24 jam ini memproduksi pahala yang dikirimkan kepada orang-orang yang beramal soleh.
Kalau antum setuju, saya bersemangat keluar bareng. Apa kata beliau? Siap Ustaz, insya Allah. Kalau begitu, dana yang terkumpul nanti 50%-nya kita bangunkan Masjid Jami' Indonesia Syam di Idlib, Suriah, dan 50%-nya untuk pesantren, masjid pesantren. Dan beliau sepakat, setuju, kawan-kawan juga tim setuju. Alhamdulillah, kami pun sepakat untuk jalan bersama. Nah, inilah dia Pak. Bapak Ibu kira-kira ikut Bapak Ibu dalam pembangunan 2 masjid Allah ini tidak? Insya Allah Bapak Ibu ikut. Jika ikut, maka kuatkan hati Bapak Ibu. Percayalah wahai Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu keluarkan ini, inilah yang akan datang menyelamatkan Ibu Bapak di hari-hari Ibu Bapak dalam keadaan genting. Inilah yang menjadi harta sesungguhnya. Bukan harta ditinggalkan. Harta ditinggalkan diperebutkan untuk menjadi warisan, dan di akhirat kita dihisab. Sementara harta yang kita kirimkan pada Allah, inilah harta sesungguhnya dari hasil pencarian kita, dan inilah yang akan datang menyelamatkan kita. Dan bumi Syam menjadi saksi bahwa kita orang yang beriman, sebab kita memberikan uluran tangan, bantuan. Bahkan ini adalah sebuah kewajiban yang kita gelontorkan di akhir zaman. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kematangan dan kemantapan keyakinan dan iman Bapak Ibu di dalam rangka memberikan kepedulian yang besar kepada penduduk Syam. Tentang masalah musim dingin, Pak. Ini akhir bulan November sudah mulai musim dingin. Dingin di sana itu di bawah 0, Pak. Mematikan. Sementara mereka hidup di tenda. Saya tak mampu bayangkan, Pak ya. Pesantren saya di Sarelaweh itu ada bukit jaraknya 500 meter, cuma bukit itu kami sering bertenda di sana, bawa santri. Semalam saja lah menggigil kami, Pak. Padahal itu baru dinginnya 16 derajat Celcius, 17 derajat Celcius. Ya. Tapi ini di bawah 0. Dan itu belum lagi anginnya, belum lagi hujannya, mematikan. Tahun-tahun sebelumnya banyak yang mati. Sementara kita menyaksikan, kita mendengar, dan kita bisa membantu, lalu kita diam saja. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah mengulangi. Qalu wa man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang engkau maksud demi Allah tak beriman itu? Kata Rasulullah, man bata syab'ana wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang dapat tempat untuk istirahat di malam hari dan bisa tidur sementara perutnya sudah terisi dalam keadaan tidak lagi lapar. Lalu dia tahu ada saudara muslimnya tidak ada tempat tidur, tidak bisa tidur, bahkan perutnya pun lapar. Dia tahu, dia bisa bantu, tapi dia tidak bertindak, dia tidak berbuat, dia tidak membantu. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali, Bapak Ibu. Nah, ini tepis. Tepis ini semua kita tidak ingin dianggap oleh Allah dan Rasulnya tidak beriman. Kita ingin buktikan kita ada iman. Tolong mereka, menolong mereka itu tidak bisa sekali, tidak bisa 2 kali, tidak bisa, Pak. Karena mereka makan minumnya bukan sekali setahun. Mereka kayak kita, baparui orang itu, Pak. Makan yuk pagi, makan siang, makan malam. Minimal sekali sehari jadilah. Jadi ini ada proyek di mana memberi bantuan roti setiap hari kepada mereka berupa paket 100.000 per 1 orang. Mereka bisa makan 1 bulan. Masya Allah. Ya. Dan juga ini di samping masjid loh ya, dan juga tenda-tenda, di mana 1 tenda yang dibuat semi permanen ini bisa menampung 10 orang di musim dingin. Dan juga ada paket-paket untuk menghangatkan tubuh mereka. Per 1 unit rumah itu adalah 7,5 juta. Jadi mana Bapak mau Ibu ambil? Nanti Indonesia yang akan memberikan pilah-pilahannya. Di luar ada mejanya tuh, Pak. Saya mau tenda, saya mau penghangat, saya mau roti, silakan di luar. Di dalam masjid ini untuk Masjid Jami' Indonesia Syam di Suriah dan Masjid Jami' di pesantren kita Mulazamah Al-Hufaz di Payakumbuh, Sumatera Barat. Mari Bapak Ibu kuatkan hatinya, keluarkan harta yang Allah titipkan di saku-saku kita, di kantong-kantong kita, di rekening kita. Ya Allah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Semoga Allah ganti dengan lebih banyak. Allah berkahi yang di tangan kita dan Allah sucikan jiwa kita. Bapak Ibu silakan anak-anak muda kami tolong bangkit dan bergeraklah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa Ibu Bapak. Semoga Bapak Ibu memberkahi anak keturunannya dan mengganti yang dikeluarkan ini dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik insyaallah taala.
Bismillah, jangan pernah ada kebimbangan, sebab ini adalah tabungan pribadi Bapak Ibu. Bismillah. Ingat baik-baik, wahai ayahanda, bunda, saudara, dua masjid Allah. Man bana lillahi baitan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangunkan atau menolong terbangunnya rumah Allah di dunia, Allah yang akan bangunkan untuknya satu rumah atas namanya kelak di dalam surga. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal yazdad. Takkan pernah berkurang dan mengurangi harta yang engkau keluarkan untuk sedekah di jalan Allah, tetapi itulah yang akan mengundang hartamu bertambah. Bal yazdad, dan hartamu akan lagi bertambah. Bal yazdad, dan hartamu akan lagi bertambah. Allah katakan harta bertambah kalau disedekahkan, Pak. Tapi kalau dibelanjokan memang berkurang. Pak Bapak ke minimarket, Pak Bapak belanja ke pasar, memang berkurang, Pak. Tapi kalau diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, bal yazdad, itu yang akan menjadikan hartamu bertambah dan bertambah dan bertambah. Bertambah banyak, bertambah barokah, bertambah kesucian, bertambah pahala, bertambah timbangan dan tabungan akhirat. Maka sekali lagi untuk akhirat ini, jangan pernah timbang-timbang, jangan pernah bimbang-bimbang, ragu-ragu, milah-milih. Ambil yang terbaik, ambil yang terbaik, ambil yang terbaik, agar Allah memberikan yang sebaik-baiknya. Fama jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah balasan orang-orang yang melakukan kebaikan kecuali kebaikan yang lebih baik daripada itu. Ya, ini yang pertama. Baik. Yang kedua, kita menyebutkan tentang Rasulullah. Kenapa saat ini beliau kita bela? Kenapa kita harus tampil? Apakah Allah tidak bisa bela Nabi sendiri? Apakah Rasulullah itu masih butuh dibela? Kan beliau sudah dalam kenikmatan di Mala'ul A'la. Apa masih perlu dibela beliau? Beliau dicaci maki, beliau dilecehkan, beliau dihina. Apakah masih perlu dibela? Padahal Allah sudah menjamin beliau sebagai penghuni tertinggi dari surga yang maha tinggi, Firdausul A'la. Lalu apa kita bela Rasul? Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita merenung sebentar. Kita mengadakan acara Maulid Nabi ini untuk apa? Sekarang di mana-mana, ini lagi musim Maulid Nabi kan? Untuk apa diadakan acara Maulid Nabi? Maulid Nabi ini, wahai Bapak Ibu, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, untuk menumbuhkan rasa ketergantungan dengan risalah agung dan mulia yang dibawa oleh Rasulullah, dan ingin menjadi penganutnya, pemeluknya yang fanatik, dan bahkan pengamalnya dan pembelanya. Kita ingin dengan adakan acara Maulid Nabi, kita ingin bahwa rasa tali hati kita dengan Rasulullah itu tidak pernah terputus. Kenapa demikian? Bapak, Ibu, insya Allah Bapak Ibu, insya Allah akan mati enggak? Iya. Ada yang berencana tidak akan mati? Hamba berencana akan tidak akan mati itu. Tak ada itu cerita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Asal dia bisa bernafas, asal dia punya nyawa, pasti mati. Nah, karena kita akan mati, dunia ini akan kiamat atau tidak Bapak Ibu? Berarti kiamat dunia ini itulah kematian daripada alam semesta. Nah, setelah kematian itu, apa lagi yang akan terjadi? Dalam keyakinan kita, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka bangkitlah seluruh yang pernah hidup, jin, manusia. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saat itu jabatan kita sudah tidak berguna. Rumah kita sudah tidak ada, harta kita akan diminta dan dihisap, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang kita punya tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amal soleh kita. Kalau harta, yang diinfak, disedekahkan. Kalau anak, yang soleh dan bertakwa. Selebihnya akan menjadi sesalan. Saat itu satu-satunya harapan yang bisa diandalkan adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak tidak bisa membela, ketika amalan kita ternyata kurang,
ketika kita terancam untuk dipenjarakan dalam lubuk neraka, saat itu Rasulullah lah yang paling bisa kita harapkan syafaatnya. Ada namanya syafaatul kubra atau syafaatul uzma, ada yang namanya dengan syafaat biasa. Rasulullah lah pelakunya. Tapi Bapak Ibu, kita ingin belajar dengan sungguh-sungguh, siapa sih umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat Nabi? Siapa mereka? Umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ini dia umat Nabi itu ya. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Rasul, bukan. Kalian ini sahabat-sahabatku. Kalian beriman. Kalian menjadi muslim kafah, mukmin haqqan, karena kalian melihat aku langsung. Kalian menyaksikan wahyu turun. Kalian menyaksikan mukjizatku. Kalian ikut berperang bersamaku. Kalian kalau ada masalah langsung bertanya kepadaku. Kalian terhibur dengan adanya aku. Kalian sama sahabatku, kata Nabi. Tapi saudara-saudaraku, mereka datangnya nanti di akhir zaman. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Mereka tidak tahu seperti apa wajahku, bagaimana suaraku. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak pernah melihat langsung dengan mata kepala mereka mukjizat-mukjizatku. Dan mereka tidak membersamai aku dalam perang, dalam keadaan damai dan dalam keadaan tenang. Mereka di akhir zaman, tapi fanatik mereka kepada ajaranku, cinta mereka kepadaku, seolah-olah mereka hidup bersamaku seperti kalian hari ini. Mereka tidak senang kalau ada yang melecehkan sunnahku, kalau ada yang mengejekku. Mereka tampil di depan membela, seolah-olah nyawa mereka tidak ada harga demi ketinggian sunnahku, demi ajaranku, dan demi nama baikku. Masya Allah. Itu yang akan mendapatkan syafaat Nabi, yaitu orang-orang yang muncul di akhir zaman. Awak konyo kok Pak, nah di akhir zaman kau awak konyo orang-orang ini, tidak ada yang lain dah. Kita inilah yang dimaksud dengan akhir zaman. Dan saat itu Nabi mendapatkan tanda, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan Nabi yang akan membela kita nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada pula nanti orang yang merada-rada, monyok-onyok dan menampakkan wajahnya di depan Allah, ya, di depan Rasulullah untuk diaku sebagai umatnya. Ternyata malaikat yang menjauhkan orang itu. Kenapa hai malaikat? Ini kan umatku. Hai Muhammad, kamu tak tahu setelah kamu tidak ada, mereka ini seperti apa perlakuannya kepadamu. Engkau diejek, dia diam. Engkau dihina, dia tidak bela. Sunnahmu dia lecehkan. Bahkan dia ngarang-ngarang ajaran baru yang tidak engkau ajarkan. Hai Muhammad, engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka buat sepeninggal engkau. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ingin mendapatkan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada. Bahkan Nabi berkata, nanti pada hari kiamat, seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak dihisap. Ternyata ditimbang amalannya sama berat antara kebaikan dengan dosa. Dia harus mendapatkan kelebihan amal baik agar dia bisa ditolong dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi sayang, si anak ini lari mencari emaknya, lari mencari bapaknya, lari mencari anaknya, ya. Dan dia menemukan emaknya menolak. Dia temukan bapaknya juga menolak. Dia dapati anaknya, cucunya juga menolak. Kenapa menolak? Apa kata masing-masing mereka? Ambo pun hari ku entah selama itu indah, entah cukui amalan muntah indah, tu kadina gialo kawaang, ndak den. Padahal itu ibu kandungnya, itu bapak kandungnya, itu anak kandungnya, itu cucu kandungnya, ini anak buahnya, ini orang yang dia sudah berjasa banyak kepadanya. Tidak ada satupun yang sudi menolongnya, menolong kita Pak. Tapi Rasulullah lah yang bisa memberi syafaat dan menolong kita. Maka kita ingin Rasul menolong kita. Pada hari ini, di mana bukti kecintaan kita? Lah Ustaz, bukti cintanya kami, Maulid Nabi kami adakan tiap tahun. Apakah dengan Maulid Nabi, Bapak sangka Bapak sudah berhak mendapatkan pengakuan sebagai umat yang dirindukan Nabi? Aku rindu dengan saudaraku, mereka di akhir zaman. Nah, saudara-saudara Nabi kah kita ini? Ciri-cirinya ada enggak sama kita? Ciri-ciri saudara-saudara Nabi itu satu,
Mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bukti cintanya? Dia terus belajar tentang sejarah Nabi. Dia tahu seluk-beluk kehidupan Nabi. Dia tahu step demi step, langkah demi langkah perjalanan hidup Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengetahui sunnah-sunnah Nabi, apa yang paling disukai Nabi, sifat-sifat yang paling lengket dengan diri Nabi. Lalu dia meniru itu, dia tiru. Dia jadikan pada dirinya, mulai dari akidah Nabi, ibadah Nabi, akhlak Nabi, muamalah Nabi, sampai kepada penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tiru, maka itulah dia umat yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia ikut menyebarkan risalahku ini kepada orang lain. Dia ikut berdakwah, dia ikut mengajak orang lain kepada sunnahku. Yang keempat, dan dia bersabar ketika pribadinya dihujat, pribadinya diserang, pribadinya dimusuhi, gara-gara dia berpegang erat dengan sunnahku. Dia bersabar dan dia tidak pernah berubah. Allah bantu ang lebok macam lihat muka orang tu pakai janggut-janggut long lah bantu kambing nampak dia kami. Tapi dia tidak peduli. Masalah berjenggot ini sesuai enggak sesuai dengan wajah saya, tapi Rasulullah mencintai laki-laki yang menggunakan jenggot, maka saya berjenggot dan dia tidak peduli. Dicaliaknya ayo janggut ambut tagang-tagang macam nu hijau sakit lo tu nya. Ada nasa cumpuk saja kau maka lu siko pas mau dikambing. Tapi dia tidak peduli. Masalah menggunakan jenggot ini bukan masalah cocok nggak cocok dengan wajah saya, tetapi karena ini sunnah Rasulullah. Karena ini sunnah Rasulullah, saya akan pakai. Sama di zaman Nabi dulu, waktu Nabi hidup, ada orang yang jenggotnya tidak baralai, tetap dia pakai. Ketemu sama Nabi, kali pertama ketemu, Nabi tersenyum melihatnya. Besoknya jumpa lagi dengan Nabi Muhammad dengan jenggot yang ala kadarnya itu, masih tersenyum lagi Nabi. Hari ketiga jumpa lagi dengan Nabi, Nabi bermuka masam dan Nabi tidak mau menyapanya. Heran dia. Lalu dia mencoba mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, marah engkau pada saya. Kata Rasulullah, mana jenggotmu? Mana jenggotmu? Kenapa engkau tebas? Ya Rasulullah, hari pertama, hari kedua saya jumpa dengan engkau selalu tersenyum melihat saya. Saya pikir engkau geli melihat jenggot saya yang hanya secumpuk. Maka saya tebaslah dia, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tersenyum karena saya melihat malaikat-malaikat Allah yang mulia berlomba-lomba bergelayutan di jenggotmu dan mereka mendatangkan barokah dan mendoakan engkau. Ketika engkau tebas dia, saya saksikan engkau sudah tidak lagi dikerubungi oleh para malaikat. Itu menjadikan saya bermuka masam. Jadi masalah kecil seremeh apapun sunnah Nabi, dia fanatik Pak. Sunnah Nabi itu akidahnya, sunnah Nabi itu adalah akhlaknya, ibadah Nabi, sifat-sifat Nabi, sampai kepada penampilan fisik Nabi. Dia tiru dan dia bersabar ketika dia ejek orang. Dan tidak peduli. Bantu Buya siapa ulama besar kita di masa-masa Buya Hamka dulu. Masya Allah. Agus Salim, ya, Kiai Haji Agus Salim. Beliau kan janggutnya secumpuk sajanya Pak. Masuk dibuat di acara seminar, dihadiri oleh orang-orang yang banyak munafik, orang sekuler. Ketika dia masuk, kata orang ketika lewat mbek, kata orang. Orang-orang membebek supaya dia ini diejek. Ya, supaya dia ini dihina karena punya jenggot putih secumpuk persis cano kambing. Lalu beliau berkata dengan penuh percaya diri, saudara-saudara, ini acara mau kita teruskan apa tidak? Karena dia salah satu pembicara utama, tentulah orang-orang menjawab, mau teruskan. Kalau begitu di ruangan ini acara tidak akan bisa diteruskan selama kambing-kambing masih ada di ruangan ini. Artinya para pembebek-pembebek tadi itu harus keluar. Yusantiangnya Pak. Ini termasuk diantara kejeniusan dan kecerdasan dalam melihat kondisi audiennya. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dia tanda-tanda pencinta Rasulullah. Dia sabar dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu, wahai Bapak Ibu, bukan hanya penampilan.
Sunnah itu mengikuti semua yang bersandar kepada Nabi. Saya ulangi kembali, sunnah definisinya menurut ilmu mustalahul hadis adalah satu, kullu ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul, seluruh apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataannya, au fi'l atau perbuatannya, au sifah atau sifat-sifatnya. Bahas sifat Nabi ketika nyobangi, bahas sifat Nabi ketika gembira, bahas sifat Nabi kepada orang tua, bahas sifat Nabi kepada istri, bahas sifat Nabi kepada anak, bahas sifat Nabi kepada tetangga, bahas sifat Nabi kepada lawan, bahas sifat Nabi dalam dunia perang, bahas sifat Nabi ketika sakit, bahas sifat Nabi. Semua sifat-sifat Nabi itu adalah sunnah. Kemudian yang keempat, ausirah, atau semua yang berkaitan dengan sejarah beliau, step-step langkah-langkah dakwah beliau, bagaimana beliau dalam mengelola umat, dalam mengelola politik, dalam mengelola kepemimpinan dan sebagainya. Ausiratin, ini adalah sunnah. Tiru beliau seluruhnya itu, Pak. Fanatik itulah saudaraku di akhir zaman. Kabar gembira, kabar baik untuk kita semua yang bisa fanatik begini dan sabar dalam kefanatikannya. Karena ada bahasa-bahasa nyeleneh, Pak. Jangan fanatik mana agama. Kondai lo doh. Itu yang ngomong antara isi muncung nang keluar dengan kantuk yang balapuih. Saroman sebusuknya tu ya, Pak. Yang benar adalah wajib fanatik kepada ajaran Nabi. Setuju Bapak Ibu? Apa tidak itu? Wajib fanatik dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini takkan pernah benar dan hebat kecuali bila mereka meniru generasi awal yang Allah jadikan benar dan hebat, yaitu para sahabat. Itu generasi awal. Maka coba kita lihat, ada 5 penyebab sahabat-sahabat itu menjadi hebat. Pertama, sholatul jamaah. Mereka senantiasa komitmen menjaga sholat berjamaah. Yang kedua, tilawatul Quran. Ketergantungan mereka, kecintaan mereka dengan Al-Quran. Baca Al-Quran di mana-mana, megang Al-Quran di mana-mana, berlomba-lomba menghafal Al-Quran, berlomba-lomba mengkaji makna dan isi-isi daripada Al-Quran. Inilah dia stylenya para sahabat. Sehingga ditanya para ulama sekarang, wahai Syekh, seperti apa ketergantungan generasi awal dulu, generasi hebat dulu dengan Al-Quran? Jawaban Syekh itu adalah seperti ketergantungan kalian hari ini dengan handphone kalian. Awak ketergantungan awak jo handphone bagaknya, Pak. Ibu, lebih bisa lapeh awak dari HP nak. Boleh dikecek nindak dah. Betul tak? Kamapai HP selalu di tangan. Biarlah membayi malah. Balik pulsa, membeli paket. Ndak ada paket bakajan di madu wifi numpang sinan cek. Tinggal handphone bakaja balik pulang panjang akeceknya rasa tak putih dunia aku, ndak ada HP di tangan awak. Itu ketergantungan orang sekarang dengan handphone. Ulama ini menjawab, ketergantungan para sahabat generasi awal Islam dulu dengan Al-Quran persis seperti ketergantungan kalian hari ini dengan handphone kalian. Tilawatul Quran ini menjadikan mereka manusia-manusia hebat. Dan yang ketiga yang menjadikan para sahabat-sahabat itu hebat, besar, keren, agung, berwibawa, punya ciri khas sendiri dan merubah peradaban dunia, ittiba'us sunnah. Seluruh sahabat itu fanatik kepada sunnah. Fanatik, Pak. Iko dia awak sudahlah fanatik indah. Ada orang mencibur makainya. Baik je lo baca muncung awak langsung runcung. Cik tahu. Muncung tu. Bakal habis dana. Iya. Memang itu yang dituntut, Pak. Fanatiklah. Kalau tidak bisa kita amalkan seperti apa yang Rasul buat, minimal diam. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang betul-betul beriman pada Allah dan pada hari akhirat, dia hanya akan bicara yang baik-baik atau dia diam. Alun teramalkan di nyolai. Bininya masih pakai jilbab baca no helm baru. Tapi orang lain lah bisa pakai jilbab dalam. Bahkan ada yang pakai cadar. Nyontok karena nyolo bisa mengamalkan lain, dan ini nak melarang orang tu dah. Indak lo nyejek. Iko nampak orang baju jilbab dalam, baju jilbab kurang dalam tu bahas sampai salutui. Apalagi pakai cadar. Mulai tu bentuk kemah berjalan nampak deden.
Astagfirullah. Ada apa ini orang dalam hatinya? Bininya tersingkuk. Kalaupun pakai jilbab keluar, persis pakai helm. Tuh pakai helm apa? Helm pula. Jilbab tadi itu bakal luangkan dia masukkan ke dalam baju. Sehingga dadunya nanti budu nampaknya tadi. Pinggangnya bara ukurannya tahu kuat dia orang. Batihnya dan paunya bara ukurannya orang bisa magaan. Kata Rasulullah, ada wanita muslimah di akhir zaman, mereka berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Mereka masuk ke masjid telanjang dan mereka keluar dari masjid telanjang. Telanjang bah modelnya sebenarnya. Wahai Bapak Ibu, di masjidnya pakai pakaian yang sebenarnya. Bukan awak, kok standar pakaian syar'i yang seharusnya sehari-hari mau itu pakaian awak, Bu. Tapi awak pakai ketika musajid saja. Nanti keluar labas sarwal levis lo balik ketat. Pinggu awak candu gitar Spanyol nampak dia orang. Mantang-mantang rancak, bapak gon mana saudalahnya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dia. Sementara orang yang bisa pakai jilbab dalam, dia cemehi. Laki-laki yang masukkan keluarga, masukkan anaknya ke pesantren, kejadian anak bisu Allah. Pemasukan anak ke pesantren, yowan diang mah. Kalau dia beriman pada Allah, dia akan bicara yang baik-baik. Minimal dia diam. Harusnya dia berkata, semoga Allah berkahi keluarga kalian. Semoga Allah jadikan keluarga kalian penguasa dunia dan penguasa akhirat. Harusnya begitu. Nah ini kenapa jadi anak miswa? Terlalu banyak kalian fanatik mah. Awak hidup di dunia, kaku diang dunia kok. Bapak, Ibu, jadilah orang yang seperti para sahabat, fanatik dengan sunnah Nabi, dan mereka menjadi hebat gara-gara mereka fanatik dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Abdullah Azzam di dalam kitab beliau Tarbiyatul Jihad, cara membentuk karakter pribadi muslim yang kuat dan tangguh, beliau mengatakan rahasia para sahabat itu menjadi manusia hebat, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dijamin menjadi ahli surga seluruhnya, dan di tangan mereka 2/3 dunia langsung jatuh ke dalam pangkuan Islam, dan nama mereka harum sampai hari kiamat. Kunci dan rahasianya adalah karena mereka fanatik kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Umar bin Khattab? Ini ada dalam hadis sahih Imam Bukhari. Umar bin Khattab berkata, ungkapan perkataan Umar bin Khattab ini sering diulang-ulang oleh Presiden Turki, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah satu kaum yang gara-gara adanya Islam dan kita masuk ke dalam Islam, lalu kita berpegang erat-erat dan kuat-kuat secara kafah dengan Islam, kita menjadi kuat. Hanya gara-gara Islam kita menjadi kuat, kita menjadi besar, kita menjadi terhormat, kita menjadi disegani, kita merubah dunia hanya gara-gara Islam. Fama tabtaghaina al-'izzata bighairil Islam adzallana Allah. Apabila kita ingin mencari kebesaran, kekuatan, keagungan, kehormatan, bukan kembali kepada Islam, tapi dengan mengambil gaya Barat, meniru Timur, mengambil gaya-gaya turun-temurun yang bukan dari Islam, adzallanallah. Pasti Allah akan kembalikan kita kepada kehinaan. Umat Islam ini kenapa seperti ini kondisinya sekarang? Karena umat Islam tidak pede jo Islamnya doh. Melepaskan simpul-simpul Islam, satu persatu sunnah dijauhi, dan merasa maju apabila dia meniru Barat. Bila maju dia meniru Cina, meniru Rusia, maju dia meniru Jepang. Sementara yang Islam dia tidak pede. Allah hinakan dia. Karena mulia itu adalah bersama Allah, besar itu bersama yang maha besar, menjadi agung itu bersama yang maha agung, yaitu dengan risalah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman,
masukilah Islam ini kasadoalahnya, keseluruhannya. Islam mengurus urusan pasar, masukkan diri kita berpasar secara Islam. Islam mengurus urusan kepemimpinan politik, maka masukilah politik itu dengan cara Islam. Islam mengurus rumah tangga, maka aturlah rumah tangga dengan cara Islam. Islam mengatur masalah hukum undang-undang, maka jalanilah dan pakailah hukum dan undang-undang Islam. Islam mengatur masalah keyakinan, akidah, ideologi, pakailah ideologi, akidah yang ada di dalam Islam. Islam mengatur masalah ibadah, amalan, pakai yang itu saja, jangan ambil yang lain, jangan tiru yang lain, cukup yang dari Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Kalau awak pakai 70%, 60%, yang 30-40% otomatis langsung langkah-langkah setan itu. Isi aja kok pak, botol kok bo, isi bu, kok kan kosong kok Ketika bapak ibu isi hanya sampai di sini, otomatis bagian sini diisi oleh ruangan udara yang mengisinya. Makin banyak kita isi full, maka tidak ada lagi ruangan untuk udara. Ibaratnya itu begitu pak. Kalau kita cemplungi Islam ini hanya 60%, yang 40%-nya pasti yang kita pakai adalah langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan dari barat, dari setidaknya dari hawa nafsu sendiri. Hidup ini cuma dua jalannya, kehendak kanan pasti kiri. Kalau tidak Islam, pasti yang di luar Islam yang kita pakai. Tidak mungkin tidak, maka kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah. Dengan itu kita mendapatkan kemuliaan. Terakhir, tanda kita mencintai Rasulullah SAW. Yang kelima, tanda kita mencintai Rasulullah, bertahan, istiqomah, bahkan siap berkorban menjaga kehormatan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nama Nabi kita dihinakan, wajib kita paling di depan tampil memberikan penolakan. Pak, Bu, di Pakistan beberapa tahun yang lalu, seorang lelaki yang bekerja di militer Pakistan ditugaskan menjadi pengawal menteri. Ketika menteri munafik, menteri sekuler ya, ketika menteri ini menyampaikan kata-kata yang menghina Rasulullah SAW, sementara dia menjadi pengawal nih, tak kuat hatinya menahan. Rasulullah di depan matanya dihina oleh menteri yang mulutnya bawa comberan ini. Dikokangnya senjatanya langsung pak, ditembaknya, mati menteri itu langsung di situ. Dia tidak tahan ini, ditembaknya. Sudah dia lupakan segala-galanya demi membela Rasulullah SAW. Di tempat itu langsung mati menteri. Ditangkaplah dia pak. Setahun lamanya proses sidang. Lalu dia dieksekusi. Sebelum dia dieksekusi, ternyata orang-orang dekatnya, bahkan orang-orang penjara, menyaksikan hal yang ajaib dan aneh, luar biasa menakjubkan terjadi pada laki-laki ini. Apa yang terjadi pak? Setiap malam dia tidur didatangi terus oleh Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah berbicara-bicara, bincang-bincang dengannya. Wajah Rasulullah bening, cahayanya bersinar, dan Rasulullah berkabar gembira bahwa Rasul menantinya. Dia bersama Rasulullah kelak di dalam surga. Hari-harinya penuh karomah. Ketika dia dieksekusi meninggal, wangi pak, dan bau wangi itu tidak ada di dunia, seolah secercah angin surga ditiupkan oleh Allah melalui kematiannya. Jutaan manusia di Pakistan mengiringinya dan menyolatkannya. Jasadnya terasa ringan sekali. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, coba lihat, ketika ada satu orang total dia membela Rasulullah, tak pakai tunggu, tak pakai pikir lagi, bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tunjukkan langsung betapa orang ini langsung Allah muliakan. Kalaupun dia mati, Allah jadikan dia sebagai salah satu syuhada di akhir zaman, dan Rasulullah langsung yang menjenguknya. Allahu Akbar. Sekarang si Emmanuel Macron, siapa jago? Siapa jago? Uang kapi sigah di Perancis tuh.
Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, Erdogan mengumumkan bahwa layak seluruh kaum muslimin sedunia untuk memberikan pembalasan setimpal, minimal embargo barang-barang Perancis. Kini malulung-luluang pajago. Tolong bukakanlah kami, jangan sampai di embargo jo kami lai hancur ekonominya Pak. Baru sebentar baru tu Allah kerugiannya lebih daripada 22 miliar USD, bukan rupiah. Baru sebentar baru tu. Negara-negara yang berpendidik muslim seluruhnya mengembargo. Kuwait mengembargo, Arab Saudi mengembargo, negara-negara muslim seluruhnya mengembargo, Pakistan mengembargo. Yang kaum musliminnya tinggal di Indonesia lai. Awak jangan menunggu lo instruksi dari pemerintah dalam masalah itu. Pokoknya barang Perancis indah, bayar samponya, sabunnya, makanan apa saja indah, nihi. Kalau perlu Pak, yang taranjul ada di rumah wak bakar. Begitu. Wahai hamba Allah, tunjukkan bahwa kita cinta pada Rasulullah, bahwa kita berhak diakui Rasulullah nanti pada hari kiamat, bahwa kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dua wacana yang saya sampaikan dalam rangka menggugah hati, menggugah iman, ya. Yang pertama berkaitan dengan bumi terbaik di akhir zaman, Syam, dan tadi kita telah bergerak baru. Allah tak kumpul 3.021.000. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah cukup ke Pak? Alhamdulillah. 3.021.000 kok. Mungkin sekeluarga pun ada tolong dia awak lah. Sementara kita banyak. Awak sekali duduk di lapau nasi, awak traktir kawan-kawan, bisa 100.000 akan naik, bisa 150.000 akan naik. Wangkau nang kau tolong kini kau anak keturunan para sahabat. Nan kau bangun kini kau adalah masjid Allah. Indah lu cie do dua masjid Allah langsung. Jadi kalau indah sampai dalam jumlah nang gadang minimal kok kita bulean bah kira-kira Bapak Ibu. Kan 3.021.000. Kok dapat 5 juta lah jadi itu. Bisa enggak Bapak Ibu kira-kira ulang balik? Nak bawa ulang balik dah. Lagi keluar ulang balik ke? Lai insyaAllah ya Bapak Ibu, jangan pernah ragu-ragu. Ikut sekali lagi bukan untuk panitia, tetapi adalah untuk diri Bapak Ibu sendiri, dan ini adalah untuk saudara-saudara kita di sana, untuk masjid Allah di dua lokasi, dua tempat. Bismillah, mudah-mudahan bisa sampai 5 juta. Ayo kawan-kawan, tagaklah balik ya. Mudah-mudahan ada yang akan menguatkan hatinya untuk menambah. Ibu-ibu nak berpiti nak masalah dah. Cincin bisa lapeh. Nanti-nanti yang bisa ditanggahakan. Ya. Oh, indah ada Ustaz. Maka minimal nomor rekening kan ada kata. Foto sajalah. Tembakkan nanti ke nomor rekening itu. Ya. Bismillah. Ambillah Pak. Wa anfiqu mimma tuhibbun. Yang kamu infakkan ambillah yang paling kamu cintai. Bapak Ibu kan tahu dari sekian banyak jumlah warna di dalam saku waktu, warna yang paling kita sukai ambil itu. Ya. Bismillah. Kita akan berdoa. Kita tutup pengajian kau dengan doa. Infak waktu tadi kau resmi kita doakan insyaAllah. Dan kita aminkan pula bersama-sama. Jadi jangan sampai seperti salah seorang sahabat, ondeh bama kau indak lebih banyak, ambo dulu infak. Ternyatanya sempat mati suri Pak. Tapi sabalun itu nyo mengucapkan kalimat bama kau indak lebih banyak, bama kau indak lebih jauh, bama kau indak lebih bama kau indak yang baru. Ketika siuman ditanya oleh orang, kenapa engkau mengatakan kenapa tidak lebih banyak, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru? Apa katanya? Saya melihat bagaimana Allah memuliakan sedekah-sedekah dan infak-infak saya. Sayang sekali saya berinfak tidak lebih banyak daripada yang sudah. Makanya saya katakan kenapa tidak lebih banyak. Yang kedua, saya melihat pahala yang diberikan oleh Allah kepada saya karena rumah saya dengan masjid harus ditempuh dengan berjalan. Maka saya waktu itu menjerit, kenapa tidak lebih jauh rumah saya dengan masjid sehingga pahalanya jauh lebih banyak lagi akan saya dapat. Dan yang ketiga, saya mengatakan kenapa tidak yang baru. Saya melihat barang-barang second, harta-harta second yang saya berikan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang harta-harta yang baru yang dia berikan? Tentu Allah lebih lagi memberikan kemuliaan. Maka saya berkata, kenapa tidak yang baru-baru yang saya sedekahkan? Masya Allah. Jadi jangan sampai kita setelah
sampai di padang mahsyar, bahkan sampai dalam barzah baru terucapkan itu kalimat, "De ba ama ku indak lebih banyak, ba ama ku indak lebih jauh, ba ama ku indak nan baru." Ya, Bapak Ibu, demikian hamba-hamba Allah. Sekali lagi, panitia di Indonesia ini senantiasa ada. Kantornya di mana? Di Beringin Tigo, di Lolong, di Beringin Tigo, Pak. Menyingajo lah Bapak Ibu, datanglah suami istri ke situ, ambiaklah kaplingan-kaplingan iko. Ya, di bidang mas saja datanglah di Lolong, di Jalan Beringin Tigo. Kalau tidak foto saja iko, ada nomor rekeningnya Bank Syariah Mandiri, tembakkanlah angko-angko tuh. Sehari agak 5.000, sehari agak 10.000, tapi rutin itu lebih Allah cintai daripada sesekalinya. Lain 100.000, tapi sekali sebulan. Lebih rancak nanti hari, walaupun saya seketek. Baik hamba-hamba Allah yang kami cintai, demikian saja pertemuan kita. Mari kita berdoa sekarang pada Allah, kita meminta dan kita aminkan bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, apa yang telah dikeluarkan oleh hamba-hambamu ini, ya Rabbana, di siang hari ini untuk saudara-saudara seiman kami dan yang terzalimi, terusir dan yang tersiksa dan terhina di bumi barokah Syam sana, ya Allah, ataupun untuk pembangunan rumahmu, Masjid Jami' Indonesia Syam di Idlib, Suriah, atau Masjid Jami' Uzma Center, Pondok Pesantren Mahat Mulazam Al-Hufaz oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Payakumbuh sana, ya Allah. Apapun yang dikeluarkan oleh hamba-hambamu ini, berapapun nominalnya, terimalah dengan penerimaan yang mulia dari sisi Engkau, ya Rabbana. Ya Allah, lalu gantilah untuk mereka minimal 10 kali lipat sesuai dengan janjimu, dengan gantian yang lebih baik, lebih mulia, lebih barokah, dan lebih banyak. Ya Allah, berkahi yang masih mereka genggam di tangan mereka, yang masih mereka pakai di kehidupan dunia mereka, berkahi seluruhnya, dan sucikan jiwa-jiwa mereka, ya Allah, dan juga jadikanlah anak keturunan mereka anak-anak keturunan yang terhormat, anak-anak keturunan yang beriman, anak-anak keturunan yang bertakwa, anak-anak keturunan yang hafiz Al-Quran dan hafizah. Allahumma Rabbana amin. Jadikan pahalanya buat mereka mengalir, ya Rabbana, sampai hari kiamat. Siapapun yang berniat untuk lepas dari masalah, maka jadikanlah sedekah mereka, ya Allah, menjadi asbab Engkau turunkan solusi dan pintu-pintu kemudahan dari kesulitan mereka. Ya Allah, siapapun yang berniat dari infak sedekah mereka agar Engkau sembuhkan mereka, maka sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang tidak lagi menyisakan penyakit, ya Allah. Rabb, wahai zat yang maha agung dan maha adil, maha bijaksana, jadikanlah infak wakaf sedekah mereka ini menjadi harta abadi mereka di hari kiamat yang akan membela mereka dan menyelamatkan mereka, memberatkan timbangan amal soleh mereka dalam timbangan hari kiamat di padang mahsyar kelak, ya Allah. Amin ya Rabbana amin. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sampaikan salawat kami, ya Allah. Sampaikanlah salam kami, ya Rabbal Alamin, untuk junjungan kami yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, untuk cinta kami dan kekasih kami, Habibina Khataman Nabiyyin Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami, sampaikan cinta kami dan rindu kami untuk Habibina Sayyidil Anbiya wal Mursalin Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamu alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma salli ala hadha nabi. Allahumma salli ala hadha nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita baca bersama-sama surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, Nabi bersabda, siapapun yang majlisnya ditutupnya dengan doa kafaratul majlis, maka sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang pernah terlanjur ia buat sebelum itu. Nah, sebelum kita baca ini bersama-sama, Bapak Ibu lihat apa yang kami hadapkan di depan meja ini. Ini adalah herbal-herbal Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis sahih. Ini adalah madu murni yang telah kita solatkan 2 rakaat solat hajat, dan kita ruqyah dengan ayat-ayat syifa, ayat-ayat kesembuhan. Dan kita ambil ayat-ayat penghancur sihir, kita ruqyahkan. Kita ruqyah ayat yang mampu menetralisir dari ain dan juga dari gangguan syaitan yang terlaknat. Siapapun orangnya yang mengkonsumsi, dia pakai, dia minum, Allah akan hilangkan penyakitnya, Allah akan sembuhkan ia dari gangguannya dan dari belitan sihir yang membelitnya, dari gangguan ain yang menimpanya. InsyaAllah ta'ala sudah terlalu banyak orang-orang yang Allah berikan barokah kesembuhan karena dia mengkonsumsi madu murni yang kami ruqyah ini. Dan mungkin Bapak Ibu akan berkata, Ustaz berdagang dalam masjid. Saya katakan ini dagang Bapak Ibu dengan Allah. Kenapa Ustaz? Karena keuntungannya 100% adalah untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada keuntungan untuk membantu masjid kita, untuk membantu guru-guru yang kita gaji, untuk membantu para da'i-da'i yang kita berangkatkan, untuk membantu anak yatim piatu, fakir miskin yang belajar dan tak ada biaya, dan untuk hal-hal yang berkaitan fi sabilillah lainnya. Jadi ini Bapak niatkan 2 hal. Satu, untuk mengambil kesembuhan dari Allah. Yang kedua, nambah tabungan akhirat. Kan gitu niatnya. Silahkan dapatkan di luar sana. Sementara parfum Kasturi, inilah parfum idola Nabi. Yang paling dicintai oleh Nabi seluruh parfum adalah Kasturi. Kasturi ini biang bibit asli dari India yang telah diruqyah juga. Berfungsi untuk mengalau dan menghancurkan semua gangguan-gangguan syaitan yang terlaknat. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Demikian, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.